Ya, mohon maaf teman-teman bagi semua yang menunggu konten Ampioris tentang pelayanan. Saya belum sempat lagi ke sana karena ada beberapa hal yang saya lakukan. Saya punya bahan sudah punya bahan. Tapi saya yakin video ini pun sedikit bermanfaat, barangkali memberi inspirasi kepada rekan-rekan yang ingin start memulai karirnya di YouTube. Dan hal yang paling penting ketika kalian ingin sukses dalam ataupun ingin masuk pada suatu level tertentu pada sebuah lapangan, yang terpenting adalah memulai. Karena tanpa memulai itu semua hanya menjadi hayalan. Dan ketika seseorang berhayal lalu membeli sebuah fasilitas, katakanlah lampu, studio, alat atau alat gym dan sebagainya, itu tidak akan bermanfaat. Dia hanya akan melakukan beberapa hari saja, kemudian akan teronggok begitu saja. Kemarin waktu saya masuk ke mall di Asia Plaza, saya melihat berbagai macam barang-barang fitness dijual di sana. Dan saya tiba-tiba berpikir bahwa banyak sekali orang yang tertarik membeli alat fitness karena dia memiliki bayangan ketika nanti di rumah dia akan melakukan olahraga setiap hari. Bayangannya begitu romantis, tapi begitu alat itu dibeli, dibawa ke rumah, itu hanya sekali pakai, dua kali pakai, habis itu tidak dipakai lagi. Itu mengapa? Karena dia sesungguhnya belum memulai sesuatu sebelum membeli barang itu. Maksudnya begini, kalau benar-benar orang itu berniat untuk olahraga, tanpa fasilitas pun dia akan berolahraga. Begitu juga kreasi dalam video making, baik itu YouTube, TikTok, atau Facebook, dan sebagainya, media sosial lainnya, itu walaupun tanpa fasilitas, tanpa kamera, tanpa mikrofon seperti ini, tanpa lighting, kita bisa membuat konten. Halo pagi teman-teman. Ya, ini saya lagi eksperimen lighting. Tidak ada lampu sama sekali di ruangan saya, kecuali pintu dari sebelah kanan sana sedikit terbuka. Dan ini yang pertama, saya menghidupkan sebuah lampu LED sebelah kanan saya pada arah kurang lebih 70 derajat dari depan ke sebelah kanan. Ini lampu LED saya beli berapa? 50.000. Kemudian saya akan mencoba menghidupkan lampu di sebelah kiri saya 45 derajat seperti ini. Kelihatan seperti ada hotspot di pipi saya. Lalu saya akan menambahkan tisu sebagai diffuser karena saya belum punya kain diffuser. Oke, kita tambahkan tisu di sini. Nanti kalian bisa melihat hasilnya. Oke. Saya harap bisa membedakan ini sebelah kiri menjadi agak soft. Oke, dan saya akan menyalakan lampu backlight saya seperti ini. Ini backlight yang saya miliki, dia tidak terlalu belakang, tidak di belakang saya perpendicular, tidak, tetapi dia agak sedikit ke atas sehingga dia memiliki dua fungsi. Fungsi sebagai backlight, dia ada efek warna kuning di belakang saya ini, dan juga sebagai hairlight ada sedikit berwarna, saya rasa mengglow gitu ya si rambut saya ini. Lalu saya akan mencoba menggunakan hairlight tanpa backlight. Oke, saya coba hidupkan hairlight saya. Ini. Oke, dan backlightnya akan saya matikan. Ini belum pada pakai saklap. Oke. Ketinggian sayanya. Oke. Agak pendek ini. Backlight saya matikan dan sekarang memakai hairlight
kelihatan ada glow di rambut saya ini. Hairlight itu seperti lampu interogasi lah gitu. Ini semua pakai warna cool white. Ini cool white sana juga. Jadi sekarang pakai 3 lampu. Di sana satu, dan 2 di atas kepala saya. Satu lagi saya akan eksperimen. Satu lagi backlight saya agak di samping kanan belakang. Bagaimana hasilnya? Oke. Wah, copot lagi. Sorry. Sebentar ya, teman-teman. Maklum ini belum komplit alatnya. Oke. Ini saya tambahin lampu dari sebelah kanan belakang dengan warna warm white, tidak kuning tapi warm white. Jadi ada sedikit perbedaannya. Sepertinya terlalu tinggi. Saya sorotinnya ke bawah. Ini seperti ini, dan saya akan coba hidupin juga backlight ya, saya yang sebelah kiri. Ya, seperti ini. Lalu saya akan coba lagi yang warm yellow sana, itu warm white sana, saya akan sorotkan ke atas, ke langit-langit saya, agak sedikit ke depan, karena langit saya berwarna putih dan akan memantulkan cahaya seperti cahaya diffuse. Ini bisa nggak ya dikatasin? Saya coba dulu. Seperti ini. Ini tepat menyorotnya ke atas kepala saya. Menyorotnya tepat ke atas kepala saya. Kemudian saya akan geser sedikit ke depan, seperti ini. Jadi lampu sorot tadi menyorotnya ke sana. Dan sekarang saya akan menyalakan lampu kamar saya, lampu kamar, lampu normal lah seperti biasa. Apakah ada sedikit perbedaan? Oke. Ini lampu kamar saya paling atas, dan sebentar, saya akan memakai efek warna dari belakang saya. Ini menghadap ke dinding, kayaknya kurang kelihatan ya. Saya coba hadapkan ke badan saya dari bawah. Apakah ada sedikit perubahan warna? Kalau saya ganti red, ada atau tidak? Dan satu lagi di pojok sana, saya rasa ada sedikit perubahan warna. Kalau saya ganti hijau, ya seperti hijau kayaknya kurang kelihatan. Ya, oke. Jadi memang dari adanya yellow warm yellow, muka saya agak sedikit kuning. Tetapi ketika warm yellow ini saya matikan, wajah saya jadi terlihat lebih putih. Seperti ini. Dan di belakang sana, kalau saya ganti merah misalnya, red, oke. Ganti merah, atau misalnya saya ganti yellow. Ini yellow apa ya? Ya pokoknya begitu. Sebelah kanan saya juga ada. Jadi demikian hasilnya. Coba yang belakang saya matikan, kemudian ini juga dimatikan.
hanya menggunakan LED warna merah. Saya akan matikan juga ini, atau saya kurangi intensitasnya. Kemudian saya matikan. Ini efeknya menjadi efek apa ya? Sedikit horor kali ya. Ini saya rubah jadi hijau. Efek hijau seperti ini. Ini menyorot 45 derajat ke saya dari belakang. Oke. Ini efek ungu. Ini apa ya? White katanya. Tapi tidak terlalu white menurut saya. Dan ini efek orange, oranye. Ini kalau gini doang gimana ya? Bagus kayak? Atau mungkin agak sedikit 90 derajat dari sana, saya coba. Ini hampir 90 derajat dari samping ini. Ya, tapi dari bawah. Saya coba merahin seperti ini. Dan nanti akan ada satu lampu lagi. Nanti akan ada satu lampu lagi yang tepat di depan saya, lampu RGB juga. Saya baru membeli JVM berapa ya? JVM S10 kalau nggak salah. Jadi dia portable LED light yang disimpan di atas kamera. Itu mobile ketika kita nge-shoot di tempat yang gelap. Dulu saya pernah nge-shoot di dalam tangki. Waktu itu saya janji untuk membawa tour di dalam tangki. Tapi waktu itu saya menempelkan GoPro saya di flashlight saya, di mana si lampu itu memusat pada satu titik, menjadi hotspot gitu, menjadi spotlight. Sehingga kamera GoPro itu tidak menangkap begitu jelas karena terlalu putih dan terlalu terang. Seharusnya saya menggunakan lampu LED yang menggunakan diffuser yang lebih lebar, sehingga pencahayaannya itu seperti cahaya ruangan, dan saya dapat mengeshoot bagian-bagian dalam tangki itu lebih baik dengan GoPro saya. Saya agak sedikit kecewa karena itu saya tidak membuatkan videonya tentang dalam tangki, hanya dijadikan sebagai cuplikan-cuplikan ketika saya membahas atau membuat video yang lainnya. Itulah sekilas tentang lighting. Saya sama sekali bukan ahli lighting, dan selama ini YouTube saya tidak membahas tentang studio, tidak membahas tentang kamera, how to make video, angle, bagaimana, tidak. Dan apalagi lighting saya tidak tahu. Baru 2 hari yang lalu saya belajar sedikit lah tentang lighting dan saya melihat studio teman saya. Saya pikir situasi seperti ini agak sedikit oke. Kalau saya tambahin lagi ini begini ya, ada sedikit wajah saya sebelah sini terang, sebelah sini agak sedikit kuning begitu, putih. Ya, mohon maaf teman-teman bagi semua yang menunggu konten Ampioris tentang pelayaran. Saya belum sempat lagi ke sana karena ada beberapa hal yang saya lakukan. Saya punya bahan, sudah punya bahan. Tapi saya yakin video ini pun sedikit bermanfaat, barangkali memberi inspirasi kepada rekan-rekan yang ingin start memulai karirnya di YouTube. Dan hal yang paling penting ketika kalian ingin sukses dalam ataupun ingin masuk pada suatu level tertentu pada sebuah lapangan, yang terpenting adalah memulai. Karena tanpa memulai itu semua hanya menjadi hayalan. Dan ketika seseorang berhayal lalu membeli sebuah fasilitas, katakanlah lampu, studio, alat atau alat gym dan sebagainya, itu tidak akan bermanfaat. Dia hanya akan melakukan beberapa hari saja, kemudian akan teronggok begitu saja. Kemarin waktu saya masuk ke mall di Asia Plaza, saya melihat berbagai macam barang-barang fitness dijual di sana. Dan saya tiba-tiba berpikir bahwa
Banyak sekali orang yang tertarik membeli alat fitness karena dia memiliki bayangan ketika nanti di rumah dia akan melakukan olahraga setiap hari. Bayangannya begitu romantis. Tetapi begitu alat itu dibeli, dibawa ke rumah, itu hanya sekali pakai, 2 kali pakai, habis itu tidak dipakai lagi. Itu mengapa? Karena dia sesungguhnya belum memulai sesuatu sebelum membeli barang itu. Maksudnya begini, kalau benar-benar orang itu berniat untuk olahraga, tanpa fasilitas pun dia akan berolahraga. Begitu juga kreasi dalam video making, baik itu YouTube, TikTok, atau Facebook, dan sebagainya, media sosial lainnya, itu walaupun tanpa fasilitas, tanpa kamera, tanpa mikrofon seperti ini, tanpa lighting, kita bisa membuat konten. Banyak kok konten-konten yang hanya bermodalkan HP. Misalnya seperti Bang Alip saja, itu cuma HP dan mikrofon clip-on, saya rasa yang sangat-sangat sederhana, tetapi subscriber sampai jutaan. Nah, jadi tidak ada alasan untuk tidak berkreasi. Nah, video-video saya juga sebelum-sebelumnya itu banyak sekali yang menggunakan HP, dan ngeditnya di HP juga, saya menggunakan KineMaster gitu. Memang sekarang saya beralih ke editor di PC, Adobe Premiere Pro, walaupun yang pro-nya itu programnya, tapi penggunanya tidak pro. Saya masih kacangan dalam editing video. Dan juga saya kamera beralih ke DSLR EOS 80D, walaupun saya belum sempurna menggunakannya, dan saya mencoba membuat lighting karena kebetulan tahun ini saya akan tinggal di rumah dan sekolah pun dilakukan secara online, semoga saja. Jadi nanti mungkin kalau saya ke kapal, alat-alat ini saya bawa semua ke kapal. Tidak tahu bagaimana jadinya 2 koper atau 3 koper, tetapi saya akan selalu melanjutkan konten-konten saya. Saya berharap menarik dan mendapatkan dukungan dari rekan-rekan semua. Ada video yang mirip tentang ini, mengenai pembahasan how to start something menggunakan 360 kamera, tetapi omongan saya sedikit-sedikit muter waktu itu karena kemarin sore habis capek, siang saya kurang konsentrasi. Sekarang baru bangun tidur dan sedikit ke belakang sana, jadi agak segar. Tidak terlalu muter-muter lah. Oke, begitu saja dari saya dulu. Barangkali beberapa hari ke depan saya mulai lagi upload tentang pelayaran. Mohon maaf jika selama ini sudah hampir 2 minggu saya tidak membuat konten tentang pelayaran. Tapi ada kok ide dalam pikiran saya. Tapi membuat konten itu butuh proses, butuh pengecekan fakta dan lain sebagainya, terutama waktu lah. Oke, begitu saja dari saya dulu. Semoga bermanfaat. Barangkali ada yang terinspirasi dari lighting studio maupun cara membuat video memulainya. Semoga bermanfaat dan kita akan selalu jumpa. See you next time, dan klik like and subscribe jika Anda belum melakukan itu. And see you next time.